Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alika Zanafisa, NPM 56. Kali ini saya akan menjelaskan materi UTS nomor pertama dan kedua. Nah, yang pertama itu ada perbedaan fluidostatis dan dinamis. Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida ini ada dua jenis, yaitu cair dan gas. Nah, fluida ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fluidostatis dan ada fluidodinamis. Nah, fluidostatis itu merupakan fluida yang berada dalam fase diam atau bisa juga dalam keadaan bergerak, tetapi tidak ada perbedaan kecepatan antar partikelnya sehingga tidak memiliki gaya geser. Nah, fenomena fluidostatis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang sederhana dan tidak sederhana. Nah, contoh dari fluida yang statis sederhana itu adalah air yang berada di dalam bak mandi, tetapi tidak dikenai gaya apapun. Sedangkan contoh dari fluida yang tidak sederhana itu contohnya adalah uh, sungai yang mengalir, tetapi dia tidak memiliki perbedaan kecepatan di antara tiap partikelnya, sehingga partikel yang di atas permukaan sungai dengan yang di dasarnya sama. Nah, adapun fluida dinamis itu merupakan fluida yang bergerak. Nah, fluida ini memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, tidak kental, dan tidak mengalami turbulen. Contoh dari fluida dinamis ini adalah dalam perhitungan gaya dan momen pada pesawat terbang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan pada fluidostatis. Tekanan pada fluidostatis itu dibagi menjadi dua, yaitu ada tekanan dalam ruang tertutup dan dalam ruang terbuka. Nah, yang dalam ruang terbuka itu merupakan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman ukuran dari permukaan air. Nah, misalkan ini ada air dalam bak, terus kita di sini punya titik A. Nah, tingginya itu adalah H. Nah, misalkan saya mengambil potongan zat cair dalam berbentuk kubus. Jadi seperti ini gambarnya. Nah, tekanan pada P3 dan P4 itu sama, jadinya dia akan saling menghilangkan. Saling menghilangkan. Nah, begitu pula P5 dan P6. Ini juga akan saling menghilangkan. Nah, tetapi P1 tidak sama dengan P2. Maka nggak bisa saling menghilangkan kan? Karena kalau diperhatikan, misalkan ada dua titik nih dalam satu bencana. Misalkan ada titik A dan titik B. Nah, dua titik ini tekanannya akan berbeda karena tekanan itu kan dipengaruhi juga oleh kedalaman kan. Sehingga otomatis tekanan yang di A bakalan lebih besar dari tekanan yang di B. Makanya itu tekanan 1 dan 2 itu nggak sama. Nah, dari situ kita dapat dari perbedaan tekanan 1 dan tekanan 2, kita dapat menghitung selisih. Nah, karena statis, itu kan diam. Berarti delta Fy sama dengan 0 kan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, rumus tekanan itu adalah F per A. Atau bisa dibilang F sama dengan P dikali A kan. Nah, makanya rumusnya kita dapat hitung. Jadi P2
dikali A dikurang P1 dikali A dikurang, tadi kan juga ada tekanan ini kan, tekanan dari si kubusnya itu, yaitu M kali G sama dengan 0. Nah, karena M sama dengan Rho dikali V, maka kita dapat tulis sebagai berikut. Ini kan A-nya sama, kita keluarin aja. Sama dengan ganti Rho kali G. Nah, sebagaimana yang kita ketahui juga, V itu sama dengan alas dikali tinggi kan, volume itu sama dengan alas kali tinggi. Maka kita bisa ganti juga nih. Nah, ini kan alasnya sama. Kita dapat coret dong. Nah, sehingga kita mendapatkan P2 dikurang P1 sama dengan Rho dikali G dikali H. Atau dapat ditulis P2 sama dengan P1 ditambah dengan Rho GH. Nah, ini merupakan rumus pada tekanan hidrostatis. Akan menjelaskan tentang tekanan fluidostatis dalam ruang tertutup. Hukum Pascal menyatakan jika tekanan yang diberikan pada satu bagian zat cair dalam suatu ruang tertutup, maka akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah dengan sama besar. Nah, contoh dari pengaplikasian hukum Pascal ini ada pada rem cakram hidrolik, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, dan masih banyak lagi. Nah, prinsip dari hukum ini adalah dengan gaya yang lebih kecil, kita dapat menghasilkan suatu gaya yang lebih besar. Misalnya, sekarang saya akan menjelaskan pada dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik adalah alat yang dipakai untuk mengangkat sebuah mobil ketika mengganti ban mobil atau kepentingan lainnya. Apabila penghisap 1 ditekan dengan gaya 1, maka zat cair akan menekan ke atas dengan gaya Rho A1. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke penghisap 2 yang besarnya Rho A2. Karena tekanannya sama, maka kita akan dapat tuliskan seperti ini. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2. Seperti yang kita ketahui, rumus tekanan itu adalah gaya per alas kan. Nah, maka kita dapat tulis sebagai berikut. Sehingga didapatkan gaya kedua sama dengan gaya pertama dikalikan alas kedua per alas pertama. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, P itu merupakan tekanan. Satuannya itu PA. F itu merupakan gaya, yang satuannya itu Newton. Dan A itu merupakan alasnya, luas alas. Yang satuannya M kuadrat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum Bernoulli. Nah, konsep dari Bernoulli ini tidak jauh dari konsep usaha dan energi. Dalam mempelajari fluida dinamis ini dianggap sebagai fluida ideal, yaitu yang memenuhi 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak dapat dimampatkan. Ini berarti volume dan rho fluida itu selalu konstan. Yang kedua, tidak dapat mengalami gesekan dengan dinding fluidanya. Dan yang ketiga, sifatnya laminer. Nah, laminer ini berarti kecepatan pada fluida yang mengalir pada suatu titik tidak berubah terhadap waktu.
Nah, jika pada benda yang bergerak berlaku hukum kekekalan energi, yaitu EP tambah EK sama dengan konstan, maka juga berlaku pada fluida. Menurut Bernoulli, suatu fluida yang bergerak mengubah energinya menjadi tekanan. Bernoulli menyatakan tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Nah, rumus usaha itu kan perubahan energi. Untuk kita dapat tulis perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Nah, tadi kan kita udah ketahui kan rumus W itu apa? Rumus W itu adalah tekanan pertama dikurang dengan yang kedua dikali dengan V. Sama dengan, kan rumus EK udah kita ketahuin kan, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, karena yang dicari itu adalah perubahannya, maka kita kurangin. Jadi setengah mv kuadrat 2 dikurang setengah mv kuadrat 1. Begitu pula dengan EP-nya. MGH 2 dikurang dengan MGH 1. Nah, karena untuk menghilangkan CV-nya kita bagi seluruhnya dengan V. Jadinya setengah M per V V2 kuadrat dikurang setengah M per V V1 kuadrat ditambah MGH2 per V dikurang M per V GH1. Nah, seperti apa yang kita ketahui, rumus rho itu adalah M per V. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. Rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH2 dikurang rho GH1. Nah, untuk persamaannya kita gabungkan yang pertama dengan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua. Nah, makanya kita dapat tulis seperti ini. Nah, ini merupakan persamaan Bernoulli. Mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, jika tidak ada medium, gelombang tidak akan pernah terjadi. Hal ini bisa dilihat pada kasus percakapan astronot di luar angkasa. Nah, gelombang yang termasuk gelombang mekanik ini adalah gelombang bunyi, gelombang tali, dan gelombang air laut. Nah, ada beberapa karakteristik dari gelombang mekanik ini. Yang pertama itu, pada gelombang ini, dia membutuhkan medium. Seperti yang saya sudah bilang tadi. Yang kedua, dia itu mempunyai amplitudo. Nah, amplitudo ini merupakan simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter. Nah, contohnya pada ini. Ini merupakan contoh dari amplitudo. Yang ketiga, dia memiliki panjang gelombang. Atau biasa disebut lambda. Nah, jika dilihat dari gelombang ini, panjang satu gelombang itu merupakan satu bukit dengan satu lembah. Atau bisa juga
satu puncak dengan satu puncak yang lainnya. Itu merupakan panjang satu gelombang. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Atau biasa kita simbolkan dengan F. Nah, frekuensi ini adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detiknya. Secara matematis, frekuensi ini dapat dirumuskan sebagai F sama dengan N per T. N itu merupakan banyaknya gelombang dan T itu merupakan waktu atau satuan itu S. Nah, frekuensi ini mempunyai satuan yaitu Hertz. Nah, yang kelima itu ada periode gelombang. Biasa kita simbolkan dengan T. Periode gelombang ini adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Periode ini merupakan kebalikan dari frekuensi, sehingga kita dapat tuliskan T sama dengan T per N. Nah, periode ini mempunyai satuan yaitu S. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Atau biasa disimbolkan dengan V. Nah, cepat lambat adalah panjangnya jarak yang ditempuh oleh gelombang tiap satuan waktu. Secara matematis dapat ditulis sebagai V sama dengan lambda per T atau periodenya. Atau kan periode itu sama dengan kebalikan dari F kan? Sama aja V sama dengan lambda dikali F. Nah, gelombang mekanik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan longitudinal. Nah, ini merupakan contoh dari bentuk dari gelombang transversal. Sedangkan yang ini merupakan bentuk dari gelombang longitudinal. Nah, perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Kalau gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah geraknya. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah geraknya. Gelombang transversal terdiri jadi satu gelombang transversal itu terdiri atas satu bukit dan satu lembah. Jadi panjang satu gelombangnya tuh merupakan dari satu bukit dan satu lembah kayak gini. Atau dari kedua puncaknya. Merupakan satu gelombang. Nah, sedangkan kalau longitudinal satu gelombang itu merupakan terdiri atas rapatan dan renggangan. Nah, contoh dari gelombang transversal adalah gelombang air, sedangkan contoh dari gelombang longitudinal adalah gelombang suara. Gelombang dengan panjang gelombang 15 cm dan amplitude 1 cm bergerak sepanjang tali 10 meter yang memiliki massa 100 gram dan tegangan 10 Newton. Hitunglah energi total gelombang pada tali. Nah, di soal diketahui yaitu ada lambdanya, ada amplitudenya, ada massanya, ada gayanya, dan ada panjang talinya. Jadi diketahui amplitudenya kan 15 cm. Jika kita konversikan ke dalam meter, itu menjadi 0,15 meter. Nah, sedangkan amplitudenya itu 1 cm. Jika kita konversikan ke meter menjadi 0,01 meter. Masanya diketahui 100 gram. Jika kita konversikan ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Gayanya 10 Newton dan panjang talinya 10 meter. Ditanya berarti kan energi totalnya kan. Nah, rumus energi itu adalah setengah omega kuadrat dikali M dikali A kuadrat.
Nah, kita kan belum tahu nih nilai omeganya berapa. Omega bisa dicari dengan nilai 2VF. Tapi kita juga nggak tahu kan F-nya berapa. Sedangkan F itu kita bisa ganti menjadi V per lambda. Nah, di sini V-nya kita bisa dapat cari menggunakan rumus akar dari F atau gaya per mu. Nah, tadi yang kita udah ketahui kan gayanya 10 Newton, tapi kita juga belum tahu nilai mu-nya berapa. Sehingga kita dapat nyari nilai mu-nya dengan M per L. Nah, diketahui di sini masanya 0,1 kg. L itu 10 meter. Berarti jadi 0,01 kg per meter. Kita dapetin, kita bisa menghitung nilai V-nya kan. Nilai V-nya tadi gayanya udah diketahui 10 Newton, sama mu-nya tadi udah diketahui 0,01 kg per meter, sehingga kita mendapatkan nilai V-nya yaitu 10 akar 10 meter per second. Nah, udah dapat V-nya, kita bisa masukin untuk dapat omeganya. Jadinya ini. Lambdanya kita udah tahu nilainya 0,15 meter. Nah, untuk menghitung energinya tinggal kita masukkan saja semua yang sudah diketahui. Nah, perhitungan ini sudah saya cari dengan kalkulator, mendapatkan hasil 49,298 Joule. Nah, ini adalah nilai energi totalnya. Sekian dari saya, bila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.